Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fitria Permatasari dengan NIM 25552, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mensimulasikan pengajaran dengan metode pendekatan dan model sebagai berikut. Halo semuanya, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Pada baik ya? Jadi terkait minggu ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Gimana nih, udah pada dibaca belum nih materinya terkait pembelajaran minggu ini? Ada yang belum, ada yang udah baca ya, gak apa-apa. Kita bakal bahas di minggu ini sama-sama ya. Oke, kita sekarang akan membahas tentang pendapatan nasional. Oke, sebelum Ibu jelasin apa itu pendapatan nasional, kira-kira ada yang bisa menjelaskan duluan? Ayo, siapa? Oke, 1, 2, 3. Oke, Ibu tunjuk ya. Boleh Sarah, sepengetahuan Sarah, apa itu pendapatan nasional? Oke, sudah bagus ya. Nah, kalau menurut Sita nih, menurut Sita pendapatan nasional itu apa? Oke, jawabannya sekarang udah bagus-bagus ya, udah pada baca nih berarti semalam. Oke, sekarang Ibu bakal ngejelasin apa itu pendapatan nasional. Baik, sekarang boleh dibuka buku paketnya halaman 85. Ya, oke. Jadi, apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah pendapatan atau sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan atas apa yang dia kerjakan. Anak-anak boleh sambil dicatat ya. Nah, bentuknya itu dalam apa aja, Bu? Bisa dalam bentuk gaji, bisa dalam bentuk upah, bisa dalam bentuk bunga ya, bisa dalam bentuk sewa, bisa dalam bentuk laba. Oke, boleh sambil dicatat ya anak-anak. Jadi pendapatan nasional dalam ruang lingkup yang lebih besar atau ruang lingkup sebuah negara, pendapatan nasional itu adalah pendapatan masyarakat di suatu negara dalam 1 tahun. Oke, baik, semuanya sudah dicatat ya. Ini Bu hapus dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pendapatan nasional. Kita akan membahas konsepnya ya. Nah, konsep yang pertama itu adalah GDP. Jadi apa itu GDP? GDP adalah jumlah suatu produk dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Lalu konsep yang kedua itu ada GNP. Oke. Nah, GNP ini itu adalah Gross National Product. Apa itu GNP? Nah, GNP ini adalah jumlah produk
dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam 1 tahun. Terus apa bedanya GDP sama GNP, Bu? Nah, jadi kalau misalkan GDP ini menekankan pada kewilayahan. Nah, kalau misalkan GNP ini menekankan pada visi kewarganegaraan. Oke, bisa dipahami ya, bisa membedakan apa itu GDP dan GNP. Oke, baik. Jadi GNP ini ada rumusnya ya anak-anak. GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan faktor neto dari luar negeri. Lalu konsep selanjutnya ada NNP. NNP ini Net Nasional Produk. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Selanjutnya ada NNI atau Net National Income. Jadi NNI ini rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung. Oke. Jadi boleh dicatat dulu sebelum Ibu hapus. Oke, baik, yang tadi sudah dicatat ya. Lalu konsep yang kelima ada PI atau personal income. Jadi rumus PI ini adalah PI sama dengan NNI dikurangi dana nasional, dana sosial ditambah pajak perusahaan ditambah laba ditahan ditambah iuran asuransi tutup kurung ditambah transfer payment. Lalu konsep yang keenam ada DI. DI ini adalah disposable income. Jadi rumusnya apa? DI ini sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Boleh langsung dicatat ya. Setelah dicatat, kita akan langsung ke pembahasan soal dan berlatih soal ya. Masuk ke latihan soal ya. Nah, jadi di latihan soal ini sudah diketahui GDP-nya 1.600, penyusutannya 120, pajak langsungnya 240, pajak tidak langsungnya 90, pendapatan neto luar negerinya 60, pembayaran transfer 170, iuran 70. Lalu tentukan DI-nya atau divisible income-nya. Nah, sebelum kita jawab bareng-bareng, anak-anak boleh kerjakan dulu masing-masing. Setelah itu baru kita berdiskusi, lalu kita kerjakan bareng-bareng latihan soal ini. Oke, boleh silakan dikerjakan terlebih dahulu masing-masing ya. Oke, gimana? Udah pada selesai? Oke, udah selesai semua ya. Berapa jawabannya? 1190. Oke, ada jawaban yang lain?
Oh, kompak ya jawabannya 1190. Oke, kita bahas bersama-sama apakah benar nih jawabannya 1190. Oke ya. Pertama-tama di sini kita disuruh untuk menentukan DI-nya atau disposable income-nya. Pertama-tama kita menghitung apa GNP-nya ya. GNP itu kita masukkan rumusnya GDP dikurangi pendapatan neto luar negeri, berarti 1.600 dikurangi pendapatan neto luar negerinya 60, berarti hasilnya 1.540. Nah, selanjutnya kita menentukan NNP. Kita masukkan hasil dari GNP tadi 1.540 dikurangi penyusutan. Penyusutannya berapa? 120. Oke. Hasilnya berapa? 1.420. Nah, tidak. Oke, betul ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung NNI. Kita masukkan hasil dari NNP tadi 1.420 dikurangi pajak tidak langsung. Rumusnya ya dikurangi pajak tidak langsung berapa? 90 ya. Hasilnya 1.330 ya, betul. Nah, selanjutnya kita menghitung PI-nya. PI-nya kita masukkan NNI-nya 1.330. Tadi di rumusnya itu kita dikurangi oleh dana sosial. Dana sosial ada tidak? Tidak ada, berarti kita tidak usah masukkan ya. Pajak perusahaan juga tidak ada, laba ditahan juga tidak ada. Adanya iuran nih, maka kita kurangi iuran sebesar 70. Lalu ditambah transfer payment sebesar 170. Tambah 170. Hasilnya 1.430. Nah, selanjutnya kita baru bisa menghitung DI-nya ya. DI sama dengan PI-nya kita masukkan 1.430 dikurangi pajak langsung 240. Hasilnya berapa? 1.190. Ya, betul ya. Oke anak-anak, sepertinya hari ini cukup ya, karena berhubung jamnya juga sudah habis. Untuk metode perhitungannya kita akan bahas lagi di minggu depan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Rania ingin bertanya apa? Oke, manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Oke, manfaatnya itu dari perhitungan pendapatan nasional ini kita bisa melihat struktur perekonomian di suatu negara. Itu manfaat yang pertama. Lalu manfaat yang kedua, kita bisa membandingkan perekonomian di suatu negara. Lalu manfaat yang ketiga, kita bisa mengembangkan struktur perekonomian dari tahun ke tahun. Oke, apa bisa dipahami Rania dan teman-teman lainnya? Oke, bisa ya. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Baik, Ibu tutup saja pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.